Ibu anak Joy dan Jack dikunci di kamar ini selama 7 tahun. Joy menyuruh Jack pura-pura sakit. Ayah Jack sampai di rumah, hanya meraba di dahi dan dingin berkata, besok akan membeli obat. Besok pagi, Jack berbaring di lantai. Ibu membungkusnya dalam karpet, memaksanya pura-pura mati. Keduanya latihan banyak kali. Jack marah. Dia tak paham kenapa ibu lakukan itu. Jack berteriak, tapi juga impoten. Cinta si ayah untuk keduanya buat Jack sejak lahir sampai sekarang. Tak tahu apa tentang dunia di luar. Mendadak suara ayah pulang. Jack bernafas mendalam, dan Joy membungkusnya. Nick masuk, melihat istri menangis. Dia sudah paham ceritanya. Bilang memaafkan. Nick ingin melihat muka anak sekali lagi, tapi didorong Joy. Nick bilang, yakinkah anak sudah mati? Joy jawab, kamu tanya apakah aku yakin? Anakku sudah mati belum? Joy sangat sakit. Dia berteriak, aku ingin menguburnya di bawah pohon. Karena dia belum pernah melihat hutan, dia hanya tahu pohon berwarna kuning. Karena sampai musim gugur daun akan menguning, akan jatuh. Nick membawa anak. Joy menyuruhnya lemah lembut. Melihat tatapan anak padanya, Joy sangat takut. Dia takut diungkapkan. Nick buka pintu. Setelah itu segera tutup lagi. Dia menggendong Jack, ingin dia mengubur anak. Nick melihat rumah lagi. Mungkinkah aku buat apanya salah? Nick menaruh anak di truk. Di jalan, Jack ingat kata ibu. Sudah naik, ingat cari cara lari diri. Setelah itu meminta seseorang. Dia bola-balik di truk. Mobil mendadak berhenti. Ketika mobil terus berangkat, Jack sudah bisa keluar. Melihat langit biru, dia tercengang. Ternyata daun berwarna hijau. Dunia di luar luas begitu. Dalam matanya, hal-hal ini indah sekali. Truk berangkat dengan laju cepat, buat Jack tak berani menghambur. Dia melihat ayah. Mobil tiba-tiba direm. Dia ingin menghambur. Mobil belok kanan. Jack sudah ditemukan. Dia segera menghambur. Upaya berlari ke depan, dan menabrak pada seorang di jalan. Si pria memaafkannya. Nick menunjuk sikap tak apa. Dia membawa Jack ingin pergi. Jack berteriak minta tolong. Jack angkat kertas yang ditulis ibunya. Nick upaya mencopet. Orang di jalan melihat hal aneh. Anjing menggonggong. Nick mengingatkan orang di jalan. Bukan urusanmu. Dia berniat pergi. Orang itu berkata, aku kan melaporkan polisi. Jelasnya Nick takut. Waktu panik, dia melempar Jack dan segera berangkat. Jack meringkuk di jalan. Tak berani bicara, juga tak berani bergerak. Semua hal di depan buatnya sangat aneh. Ketika polisi datang, Jack baru mengambil satu daun kuning. Polisi wanita tanya, bolehkah kamu bisa bicara? Jack tak jawab. Polisi wanita hanya membawanya ke mobil. Suara tutup pintu juga buatnya terkejut. Polisi terus bertanya, tapi Jack masih tak buka mulut. Setelah banyak upaya, akhirnya dia jawab satu kalimat. Katanya sudah berumur 5 tahun. Ketika tanya tentang ibu, dia menoleh, berkata, ibuku di kamar. Dia keluarkan dari mulut gigi orang dewasa. Polisi wanita ingin mencoba, tapi Jack tak ingin. Jadi polisi membawanya ke pos dan mencari ibu sepanjang malam. Mereka berbicara tentang banyak hal untuk menetapkan posisi ibu. Dikunci di kamar. Jack juga belum pernah keluar kamar itu. Jadi takut orang asing begitu. Jack ingat lagi. Jendela, kamar, juga mainan. Dia hanya berpikir begitu. Malam itu, polisi berkat petunjuk dari Jack ke sebuah rumah. Ketika melihat ibunya berlari dari dalam, Jack sudah menangis. Joy sangat kaget. Tak terduga anaknya bisa berbuat. Keduanya saling peluk. Mereka ke rumah sakit memeriksa kesehatan. Jack terbangun. Dia melihat dunia di luar sangat aneh. Kakinya sudah diperban. Dia mencium katil berbau stroberi. Di sini hanya ibu yang terbiasa. Semua hal lain juga pertama kali melihat. Dokter membawa makanan. Jack juga belum pernah makan yang enak begini. Mata Joy mendadak penuh dengan kemarahan. Dia melihat orang tuanya. Jack hanya meringkuk. Tidak berani melihat mereka, karena dia tak tahu bagaimana rupa nenek kakek. Selanjutnya, polisi masuk dan membawa mereka ke rumah. Media massa sudah menunggu. Jack tiba-tiba menjadi kabar hot di media massa. Tapi dia hanya melihat semuanya. Sangat aneh. Dia tak berani berbicara dengan siapa. Selalu bersembunyi di kamar ibu. Setiap hari anak banyak orang datang memberikan Jack bunga dan hadiah. Suatu hari, teman sekelas Joy ke rumah. Si pria mengantar Jack ke dapur. Siapkan banyak makanan enak. Suatu hari, ibu Joy bilang samanya, teman lama itu sekarang sudah bercerai. Tapi apa yang Joy alami buatnya tak bisa buka hati lagi. Dia juga tahu Jack perlu ayah, tapi dia tak ada cara lain. Dia tak bisa melupakan hal lama. Ibu Joy pergi dalam kemarahan. Mereka bahkan bertengkar, digosip dalam waktu panjang, buat Joy terasa tersesak. Suatu malam, dia ingin bunuh diri. Tak ada siapa bisa memahami dia begitu. Jack melihat ibu dibawa ke ambulan. Hati kecilnya sekali lagi disakiti. Untungnya, ibunya masih hidup. Setelah hal itu, dunia keduanya juga menjadi lebih sepi. Setelah hal itu, wartawan tak datang rumah lagi. Mereka teringat bersama kamar yang lamanya. 1 tahun lagi, polisi dan mereka kembali kamar itu. Jack tanya ibu, kenapa tempat ini lebih sempit? Joy jawab,
Karena kamu tinggal di rumah besar sejangka waktu, jadi merasa dunia sini kecil. Mereka melihat di jendela. Ingat lagi si pria itu. Film berakhir di sini. Si pria sudah merawat mereka sepanjang 7 tahun. Yakin sudah menanggung hukuman. Si pria